mereka yang ada di dalamnya adalah manusia yang termulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak adalah orang yang ingin datang ke kota Madinah kecuali ingin berdekatan dengan manusia yang mulia. Dan siapapun yang dekat dengan orang yang mulia, maka dia akan mendapatkan kemuliaannya. Itu kaidahnya. Manusia yang paling mulia adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan manusia yang paling mulia adalah orang yang paling dekat dengan Nabi SAW. Siapa yang paling dekat dengan Nabi SAW? Siapa yang paling dekat dengan Nabi? Siapa? Yang paling dekat dengan Nabi siapa? Istrinya, anak-anaknya. Iya atau tidak? Makanya orang yang paling mulia itu siapa? Istri-istri Nabi. Yang paling mulia itu siapa? Keluarga Nabi, keturunan Nabi, anak-anak Nabi. Kenapa demikian? Karena mereka dekat dengan Nabi SAW. Kemudian siapa lagi? Sahabat Nabi. Kemudian siapa lagi? Siapapun yang semakin dekat dengan Nabi, maka mereka itu adalah orang-orang yang mulia. Tentu mereka dalam kategori beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya ikhwatul Islam, kenapa Madinah menjadi mulia? Kalau sekiranya kemuliaan kota Madinah tidak ada kecuali karena keberadaan Nabi berada di dalamnya, maka cukup itu menjadi kemuliaan untuk kota Madinah. Kalau sekiranya tidak ada kemuliaan untuk kota Madinah kecuali karena keberadaan baginda Nabi di dalamnya, maka sudah menjadi cukup. Kota Madinah menjadi mulia dan Nabi akan berada di kota Madinah. 10 tahun lamanya Nabi berada di kota Madinah. Dikala Nabi berdakwah, berjuang, kemudian Nabi meninggal. Kemudian setelah Nabi meninggal, Nabi berjanji kepada penduduk Madinah, yang mana janji Nabi itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Apa janji Nabi SAW kepada penduduk Madinah? Nabi SAW mengatakan kepada penduduk Madinah, terutama jika terjadi Fathu Mekah. Fathu Mekah itu Islam terjadi pada tahun berapa? Tahun ke-8 Hijriah. Ketika terjadi Fathu Mekah, orang-orang Madinah risau, khawatir. Apa yang mereka risaukan? Kalau Mekah sudah menjadi milik kaum muslimin, jangan-jangan nanti Nabi akan tinggal di Mekah, tidak lagi mau tinggal di kota Madinah. Itu yang dirisaukan dan dikhawatirkan oleh penduduk Madinah. Karena kalau Mekah, kenapa Nabi meninggalkan Mekah? Karena orang Mekah pada waktu itu belum lagi beriman. Mereka mengusir Nabi, bahkan mereka ingin membunuh Nabi SAW. Dan puncak daripada kezaliman orang-orang Mekah ketika mereka sepakat di sebuah tempat yang bernama Darun Nadwa. Darun Nadwa itu adalah tempat perkumpulan orang-orang Mekah. Sebagaimana Saqifah Bani Sa'idah, perkumpulan orang-orang Madinah. Nah, dikala mereka berada di Darun Nadwa, kesepakatan mereka itu bagaimana kita membunuh Muhammad SAW. Itu puncak tertinggi dari kezaliman orang-orang Quraisy. Sehingga dengan itulah Nabi SAW meninggalkan Mekah untuk selama-lamanya. Makna meninggalkan Mekah itu ikhwatul Islam, Nabi tidak akan pernah lagi menjadikan Mekah sebagai tempat tinggal. Makanya dikala terjadi Fathu Mekah ini ikhwatul Islam, Nabi SAW tidak tinggal di Mekah kecuali hanya beberapa minggu sahaja. Dan orang-orang Madinah mereka merasa khawatir kalau Mekah sudah menjadi milik kaum muslimin, atau kalau Mekah itu sudah menjadi daerah Islam sebagaimana Madinah menjadi daerah kaum muslimin, maka jangan-jangan nanti Nabi berada di Mekah dan Nabi tidak lagi mau pulang ke kota Madinah. Kekhawatiran ini didengar oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga dengannya Nabi SAW mengatakan kepada semua penduduk Madinah, kalla. Kalla itu memiliki makna yang banyak di dalam Al-Quran. Ada maknanya jangan, ada maknanya sekali-kali tidak, ada maknanya untuk penekanan. Jadi kalla itu punya 3 makna. Nabi mengatakan ini, kalla ini bukan berarti maknanya tidak, tapi untuk penekanan. Kalla inni Abdullah wa Rasuluh. Aku ini adalah hamba Allah dan utusan Allah. Hajartu ilallahi wa ilaikum. Aku ini hijrah karena Allah, dan aku ini hijrah kepada kalian dan untuk kalian, wahai penduduk Madinah. Al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum. Ketahuilah wahai kalian penduduk Madinah, kehidupanku ini akan hidup selama-lamanya bersama kalian. Wal mamatu mamatukum, dan aku pun akan wafat bersama kalian. Ini sumpah Nabi SAW, kalimat yang terucap dari lisan Nabi untuk penduduk Madinah. Nabi SAW mengatakan, kalla inni Abdullahi wa Rasuluh hajartu ilallah wa ilaikum al-mahya mahyakum wal mamatu mamatukum.
pasti sungguh aku ini adalah hamba Allah dan utusannya. Aku hijrah karena Allah. Aku hijrah kepada kalian wahai penduduk Madinah. Dan ketika aku hijrah, aku berkomitmen al-mahya mahyakum. Artinya, hidupku hidup kalian. Aku akan hidup selama-lamanya bersama kalian. Wal mamatu mamatukum, dan aku akan wafat bersama kalian juga. Maknanya aku akan wafat di kota Madinah. Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah untuk selama-lamanya, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak akan pernah keluar dari Madinah semasa hidup saja, ikhwatul Islam. Dikala Nabi hidup saja, Nabi tidak pernah meninggalkan kota Madinah, kecuali untuk beribadah di Mekah, kecuali untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalaupun Nabi harus meninggalkan Madinah, maka Nabi hatinya akan cepat ingin balik ke kota Madinah, tidak ingin berlama-lama di luar. Jadi kalau hajatnya selesai, Nabi akan pulang. Contoh misalnya dikala Nabi melaksanakan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Haji itu tanggal ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari saja. Tanggal 14 ini Nabi langsung balik. Kemudian ada sedikit masalah, kemudian Nabi baru balik tanggal 15. Maknanya Nabi tidak ingin berlama-lama. Bukan berarti Nabi tak cinta kepada Mekah, tapi karena kecintaan Nabi kepada kota Madinah.